Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mengimani kitab Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab lainnya. Perbedaan Al-Quran dengan kitab lainnya yaitu yang pertama adalah Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Sebaliknya, dengan kitab suci lainnya sudah tidak utuh lagi, tidak ada naskah aslinya, dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, dan pengurangan sekaligus penambahan. Yang kedua, perbedaan Al-Quran dengan kitab lainnya yaitu Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kitab lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran karena sudah banyak intervensi oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. Perbedaan yang ketiga adalah Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam, dan bahkan di kalangan orientalis. Hal yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Berikutnya, dua jenis bentuk kitabullah, yaitu yang pertama adalah suhuf atau dalam bahasa Arab yaitu syahifah, yang artinya lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lainnya. Yang kedua adalah mushaf atau jamak dari syahifah, yang berarti kumpulan suhuf yang dibendel menjadi satu. Berikutnya tujuan pokok Al-Quran. Al-Quran mempunyai tujuan pokok yang pertama yaitu akidah yang harus diimani oleh manusia atau sering kita sebut dengan 6 rukun iman. Yang kedua adalah tentang syariat, mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama dirinya dan alam sekitar yang dikenal dengan rukun Islam, yaitu ada 5. Yang ketiga, tujuan pokok Al-Quran yaitu akhlak, mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi dan bermasyarakat. Berikutnya yaitu kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yaitu yang pertama menjadi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dan menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Yang keempat, kedudukan Al-Quran sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya atau kitab suci yang lain yang bernilai abadi. Berikutnya, isi Al-Quran. Al-Quran mempunyai banyak banget isi. Yang pertama yaitu tentang akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, muamalah. Yang kelima, tarikh. Yang keenam, syariah. Yang ketujuh, tadzkir atau peringatan. Dan yang kedelapan adalah dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Demikian pembahasan kali ini tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab lainnya, tujuan pokok Al-Quran, isi Al-Quran, dan perbedaan suhuf dan mushaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.